Pak Devi, perkenalkan nama saya Gazi dengan NIM 182230993. Ini adalah presentasi laporan UTS, mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi. Studi kasus yang saya ambil untuk desain platform DDD ini adalah Bitacon AI Prompt Selling Marketplace, yang juga merupakan proyek tugas saya sebelumnya untuk tugas pertama ataupun yang kedua. Baik, singkatnya, Bitacon adalah platform multi-seller berbasis Laravel dan Vue.js untuk jual beli prompt AI. Tujuan laporan ini adalah membedah Bitacon menggunakan pendekatan domain driven design. Masuk ke soal pertama, core domain atau domain yang utama atau domain inti dari Bitacon adalah marketplace transaksi prompt. Alasannya, berdasarkan prinsip DDD, Triple D, kita harus fokus pada aktivitas bisnis utama. Dan aktivitas utama Bitacon adalah memfasilitasi jual beli itu. Fitur lain seperti login atau blog hanya supporting. Baik, kemudian saya memecah sistem ini menjadi 3 subdomain utama. Yang pertama, identity context sesuai dengan use case. Ini generic, isinya semua hal terkait aktor, user, vendor, admin, serta proses login ataupun register. Kemudian yang kedua, marketplace context. Ini adalah core domain Bitacon. Isinya semua hal terkait prompt sebagai produk, mulai dari upload, browse, sampai ke checkout. Kemudian yang ketiga, order context. Ini supporting, fokus pada manage order setelah pembayaran berhasil, termasuk mengurus refund, payout ke vendor, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah desain model domain sederhana untuk core domain Bitacon, yaitu marketplace context, yang tergambar di bagian kanan ini. Keduanya, kita punya entity prompt dan vendor. Keduanya punya identitas unik, prompt ID ataupun vendor ID, yang penting. Kita juga punya value object seperti price and AI model. Objek ini immutable atau tidak bisa diubah, hanya bisa diisi. Prompt di sini bertindak sebagai aggregate root, yang artinya semua perubahan pada child-nya, seperti price, harus melalui entity prompt. Keuntungan menggunakan Triple D jelas. Pertama, fokus bisnis ke core domain. Kedua, skalabilitas. Pastinya tim identity bisa deploy tanpa ganggu tim order. Tapi tantangannya ini sulit di awal karena ketika salah menentukan batasan bounded context, proyeknya bisa lebih rumit dari monolitik yang tinggal membuat satu saja tanpa ada fragmentasi, dan butuh effort ekstra untuk membuat API antar konteks. Untuk soal nomor 2, ada 3 API publik yang wajib diintegrasikan Bitacon. Yang pertama, payment gateway seperti Mitrans, Stripe, dan lain sebagainya. Ini wajib buat fungsi checkout. Kemudian yang kedua, Google OAuth API karena digunakan untuk social login, fitur yang ada di Bitacon. Kemudian yang ketiga, untuk generate content ataupun image, perlu LLM seperti OpenAI API atau API lain dari LLM lain. Dan yang saya ketahui, Bitacon menggunakan OpenAI seperti DALL-E atau GPT sesuai penggunaan generate-nya. Kemudian, soal nomor 3, kita memilih 2 konteks yang paling perlu untuk berinteraksi, ada marketplace dan order. Skenarionya seperti berikut. User berhasil membayar prompt dari marketplace konteks. Kemudian marketplace konteks harus memberi informasi kepada order konteks.
bahwa transaksi itu sukses, agar supaya order context bisa menyiapkan data payout untuk vendor. Untuk interaksi ini, pola konteks mapping yang saya pilih adalah Open House Service (OHS) dan Anti-Corruption Layer atau ACL. Marketplace bertindak sebagai upstream provider yang menyediakan OHS, dalam hal ini event checkout sukses. Kemudian order context bertindak sebagai downstream atau customer dalam konteks ini ya, dalam pola konteks mapping ini. Order context siap untuk memasang ACL. ACL ini berfungsi untuk translator atau menerjemahkan event dari marketplace jadi data yang dimengerti oleh order context tanpa harus confirm atau mengikuti seluruh model data marketplace context. Untuk cara komunikasi menggunakan domain event, yaitu secara asinkronus atau tidak langsung dengan kodenya di JavaScript menyesuaikan, ada async function, kemudian nama eventnya order checkout dan berikutnya ini. Event ini dipicu oleh marketplace context setelah pembayaran sukses, seperti yang saya sebutkan di skenario sebelumnya. Kemudian event ini didengar atau diterima oleh order context, dan berikut adalah payload atau data penting yang dikirim. Di sini saya tuliskan dalam bentuk JSON untuk menjadi API documentation-nya. Dan ini isinya info krusial seperti order ID, vendor ID, dan amount paid. Dan platform testing endpoint BE bisa menggunakan Postman atau Swagger dan lain sebagainya. Dan ini adalah sequence diagram untuk domain event ini dan juga pola konteks mapping yang sebelumnya, skenario realistis yang sebelumnya kami jelaskan. Semua penjelasan ini saya buat berdasarkan laporan di slide ini, dan saya akan melampirkan video lengkap dari rekaman ini di slide ini. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.